بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salatul kusuf dan sudah kita baca sebagian dari faslun atau bab yang baru, itu salat al-istisqa. Baik, saya baca ulang. Faslun masnunatun. Salat istisqa itu hukumnya sunnah. Al-istisqa itu artinya adalah talabul ghith, salat yang dilakukan untuk memohon hujan. Karena ziyadatul harf fi waznil kalimah ta was-sa atau ta was-sin yadullu ala talab. Ketika dalam sebuah wazan kalimat fa'ala, yaf'alu dan seterusnya ditambah huruf sin wa ta, ini menunjukkan adalah at-talab. Yastafti, dia meminta fatwa. Ya. Ketika disebut al-istisqa, berarti artinya adalah meminta diberikan air. Maksudnya diminta untuk diturunkan hujan. Masnunatun, dan hukumnya adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban. Sebagaimana disebutkan oleh syarih, faslun fi ahkami salatil istisqa talab as-suqya min Allah, itu meminta air, maksudnya hujan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa salatul istisqa masnunatun, salat istisqa itu hukumnya sunnah limuqimin wa musafirin, berlaku bagi muqim dan juga berlaku bagi musafir. Indal hajah min inqita'il ghith aw 'ainin ma wa nahwi dzalik. Kapan ditegakkan salat istisqa? Salat istisqa ditegakkan ketika di sana membutuhkan hajat, ketika berhenti air hujan, atau tidak ada mata air, atau yang semisalnya. Jadi bukan hanya istisqa dalam pandangan mazhab Syafi'iyah sebatas meminta diturunkan hujan, makanya disebut dengan suqya. Suqya itu air. Apakah air bersifat dari langit ataukah air yang itu sifatnya dari tanah? Ya, yang mungkin di zaman dulu kan tidak ada PDAM dan lain sebagainya, dan PDAM juga butuh mata air. Ketika kering mata air yang kemudian dia tidak mengeluarkan air, maka disitulah ditegakkan salat al-istisqa. Wa tu'adu salatul istisqa thaniyan aw akthar min dhalik allam yasku hatta yaskihumullahu ta'ala.
Nah, berapa kali salat istisqa itu dilakukan? Salat istisqa itu dilakukan 2 kali atau lebih dari itu selama belum turun hujan atau sebelum datang air, dan berakhir sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan air kepada mereka. Fayamuruhum nadban. Itu diperintahkan, imam memerintahkan mereka, para rakyat, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, imam di sini sebagian ulama memahami bahwasanya Imamul A'zam dalam sebuah daerah, misalnya di tempat kita wali kota ataukah gubernur yang memerintahkan untuk dilaksanakan salat istisqa, dan perintah ini sifatnya adalah anjuran, tidak menunjukkan kewajiban. Fayamurhum nadban. Itu diperintahkan oleh para imam untuk ditegakkan salat istisqa yang perintahnya sifatnya nadab, bukan wajib, sunnah. Al-imam wa nahuhu bitaubah, untuk mereka bertaubat, wa yulzimum imtithali amrihi kama afta bihin Nawawi. Yaitu sebelum diperintahkan untuk salat, ditegakkan salat, diperintahkan untuk bertaubat, yang mana taubat itu merupakan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kekeringan, pasti itu adalah musibah yang Allah berikan kepada suatu kaum. Dan ketika kaum tersebut mereka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, maka disitulah Allah akan menjauhi bala di sebuah tempat. Sebagaimana ayat yang sering kita sampaikan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum sampai atau ketika penduduk kaum tersebut dalam keadaan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama afta bihi An-Nawawi, dan sebagaimana difatwakan oleh Al-Imam Nawawi, wa taubatun min dzam wajibatun amaraha biha al-imamu awwalan. Karena bertobat dari dosa itu merupakan kewajiban, sehingga itu yang pertama kali diperintahkan oleh para imam kepada rakyatnya agar mereka semuanya bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Dan itu bukanlah proses kejadian alam. Naam, alam itu cuma sekedar sebab, tetapi yang menjadikan sebab itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Allah yang berikan rezeki. Air, udara, semua adalah milik Allah, dan semua itu adalah Allah yang mengaturnya. Dan tidak ada satupun makhluk dari makhluk Allah yang mereka berserikat di dalam pengaturan rezeki, tetapi mereka semuanya adalah makhluk Allah yang ditugaskan oleh Allah. Malaikat yang menurunkan hujan. Siapa nama malaikat menurunkan hujan? Mikail. Yang mana Mikail dia tidak akan mampu menurunkan hujan, dia tidak akan bisa menurunkan hujan kecuali itu merupakan perintah yang datang dari Allah. Paham di sini? Nah, kalau seandainya Mikail sebagai malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan, yang dia tidak mampu untuk menurunkan hujan kecuali itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan kehendak Allah, maka menunjukkan Mikail itu cuma sekedar makhluk yang dia menjalankan tugas, di mana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menurunkan hujan tanpa ada Mikail. Mafhum? Allah mampu menurunkan hujan tanpa ada Mikail, dan Allah enggak butuh kepada Mikail. Itu termasuk daripada keumuman firman Allah, ya ayyuhan nas antum fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia seluruhnya, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Kalian semua membutuhkan Allah. Adapun Allah Ghaniyyun Hamid. Allah itu maha kaya
Allah itu maha terpuji, Allah itu maha mulia, sehingga Allah enggak butuh kepada siapapun daripada makhluknya, tapi makhluknya lah mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan ketika dia bisa menjalankan perintah Allah, menurunkan hujan, menyampaikan wahyu, menjaga surga, menjaga neraka, dan yang semisalnya. Mafhum? Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa sadaqah wal khuruj minal madzalim lil ibad. Dan juga imam tersebut memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk keluar dari hal-hal yang zalim, karena kezaliman yang terjadi di muka bumi ini dan juga hal-hal yang bentuknya maksiat itu akan menjadi sebab menahan air hujan, sebagaimana telah kita singgung tadi. Jadi bagaimana obatnya? Obat agar Allah menurunkan hujan kepada kita, bersedekah, dan menjauhi dari kezaliman, wa musalahatil a'da, wa siyam 3 ayyam qabla al-mi'ad al-khurud fatakunu bi arba'atun. Musalahatil a'da, didamaikan orang-orang yang bermusuhan, dan berpuasa selama 3 hari. Qabla mi'ad al-khurud fatakunu bi arba'atun, sebelum hari terakhir untuk salat istisqa. Jadi Abi Suja rahimahullah, sebagaimana telah kita singgung, sebelum dilaksanakan salatul istisqa, misalnya saya contohkan kemarin, ini hari apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Misalnya kita hari Senin mau apa? Mau salat istisqa. Maka hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad dianjurkan berpuasa. Paham? Diperintahkan untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk bersedekah. Kemudian pada hari keempat selesai dia berpuasa, dia apa? Baru melaksanakan salat istisqa. Ini menurut pandangan Abi Suja rahimahullah. Tsumma yakhruju bihim fi yaumir rabi'. Kemudian imam keluar bersama mereka pada hari yang keempat. Tanpa mutatayyibin, tanpa mereka menghias diri mereka, wala mutazayyinin, tetapi mereka keluar dalam keadaan baju yang lesuh, seperti baju orang yang baru keluar kerja, di mana kita ini memang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab-sebab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika hamba itu menampakkan bahwasannya dia itu memang benar-benar butuh sama Allah. Tadarru, suaranya memang orang sangat butuh. Gimana orang bentuknya mengemis? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, thumma dzakara rajulan yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan dalam safarnya. Safar. Asbab istijabatud doa. Safarlah sebab Allah mengabulkan doa. Ash'atha aghbara, dalam keadaan badannya itu penuh dengan debu. Berarti memang dia dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Ini merupakan 3 asbab di mana Allah mengabulkan doa hambanya. Yang keempat, ya Rabb, ya Rabb, dia memanggil nama Allah. Ada berapa di sini sebab ijabat doa? Ada 4 perkara. Dan faktor menyebabkan dikabulkan doa itu ada 4, melawan 1 faktor. Apa itu faktor yang 1? Asbab di mana Allah menghalangi doanya. Apa sebab faktor yang 1?
Dia makan dengan makanan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram. Ini kan satu faktor. Makan, minum kan satu bab itu. Ya, 4 faktor melawan satu faktor. 4 sebab melawan satu sebab. Karena satu sebab hilang yang 4 ini, runtuh. Mafhum ya? Iya, makanya Allah katakan lain asyrakta la yahbatanna 'amaluh. Kalau seandainya kalian itu berbuat kesyirikan, maka batal seluruh amalan kalian. Dia puasa, dia haji, dia zakat, dia bangun masjid, dia bersedekah. Banyak hal-hal yang mengantarkan di dalam surga. Iya, tapi karena satu faktor kesyirikan lenyap semuanya ini. Mafhum? Iya, ada satu belanga kari kambing yang halal thayyib semuanya, tiba-tiba masuk di situ hal yang najis. Masih mau makan? Hah? Masuk tahu pembalut bayi, masuk kemasuk ke situ, qadar Allah. Ada yang mau makan lagi? Sudah kotor kan? Padahal di situ beraneka ragam jenis, ada santan, ada air, ada bumbu dan lain sebagainya. Hilang semuanya. Bisa difahami ya? Nah, jadi dalam keadaan dia tidak memakai pakaian yang indah, pakaian yang lesu, ya memang dia betul-betul memohon sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan di dalam ayat yang lainnya, di mana di antara sebab dikabulkan doa, idna ada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ketika seorang hamba dia memanggil Allah dengan panggilan yang sangat halus, dia mengatakan apa? Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah melemah, rambutku sudah memutih. Iya, dan setelahnya disebutkan istrinya sudah mandul dan aku sudah sangat lemah. Tetapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Ini kan bentuk seseorang di mana dia menceritakan segala kelemahan dia kepada Allah, dan ini sebab dikabulkan doa. Kita jangan hanya bisa mengemis kepada manusia. Ya, saya ini qadarullah misalnya belum bekerja, pekerjaan tidak tetap, makan juga sulit, terus juga pokoknya hidup saya begini. Ya tolonglah dibantu anak saya kalau bisa begini dan begini. Ya. Kenapa kepada manusia kita siap untuk menyebutkan kekurangan kita dan merendahkan diri kita kepada manusia, tapi kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak siap? Padahal ini sebab-sebab di mana Allah akan mengabulkan doa hambanya ketika hamba itu menampakkan bahwasanya saya butuh sekali dengan pertolongan Allah. Ya, apakah dari pakaiannya, apakah dari ucapannya, ataukah permasalahan yang dia hadapi? Ya Allah, saya adalah orang yang fakir ya Allah. Saya adalah orang yang tidak memiliki apapun ya Allah dari sisi dunia. Tetapi ya Allah, saya rindu sekali ya Allah untuk bisa duduk bermajelis dengan para ulama di kota Nabi-Mu ya Allah. Ya, ingin sekali ya Allah. Saya nggak punya apapun ya Allah, tapi kekuatan yang datang dari Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Nah ini hal-hal yang begini cara kita berdoa sama Allah. Paham ya? Jadi doa yang itu muncul dari hati yang paling dalam. Jangan doa itu hanya di tarful lisan. Tahu apa itu tarful lisan? Berdoa hanya di ujung bibir saja. Tapi kita berdoa sesuatu yang muncul dari hati yang paling dalam, yang tulus, yang kita memang benar-benar berharap sesuatu dari Allah. Yang kita memang benar-benar ingin Allah mengabulkan doa kita. Seperti Nabi Zakaria. Beliau kan menyebutkan kekurangan beliau, kelemahan beliau kan. Beliau sudah tua, rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah lemah. Iya.
istrinya sudah mandul. Ini kan semua kekurangan, dia ngeluh sama Allah. Ya, tetapi aku tidak pernah sekalipun kecewa berdoa kepadamu, ya Rabbku. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Zakaria seorang anak bernama Yahya. Ini satu contoh, ya, dan masuk dalamnya semua permintaan hamba. Ya, doa dengan doa yang tulus. Ya, kalau seandainya Allah hari ini belum mengabulkan doa kita, berarti ada yang salah dari doa kita. Ya, belum ada ketulusan, belum ada sesuatu yang muncul dari hati yang paling dalam, bukan sesuatu yang memang tadarru kepada Allah. Bisa difahami ya ikhwah? Nah, perbaiki doa. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan di kajian hari ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.